Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Senang sekali saya Sekarwanda bisa kembali menyapa Anda. Sesuai dengan video pengantar kita tadi, kita akan membahas luka bakar akibat ledakan, apa ya yang harus dilakukan. Kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Ayu yang berada di sebelah saya ini. Dr. Ayu, apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah pemirsa, Dr. Ayu ini adalah dokter spesialis bedah plastik ya dok? Ya, dan kita akan membahas apa sih yang harus dilakukan ketika kita mengalami luka bakar akibat ledakan. Nah, jika Anda juga ingin bertanya kepada dengan Dr. Ayu, Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda di kolom komen @hidupsehat.tv1. Dokter, ketika kita mengalami ledakan begitu ya, terus kita mengalami luka. Nah, kira-kira luka apa saja sih yang beresiko dapat terjadi di tubuh kita? Oke, jadi yang tadi pengantarnya sudah benar. Jadi kalau namanya luka bakar itu ada 3 derajat. Yang derajat 1, 2, 3. Tapi khusus untuk ledakan itu beda lagi. Kenapa? Yang namanya ledakan itu kita lukanya itu nggak cuma luka bakarnya. Jadi ada trauma-trauma lain. Ada 4 tepatnya. 4? Ya, jadi yang pertama bisa karena gelombangnya. Gelombangnya, tapi ini kalau ledakannya itu ledakan high yang impact dahsyat ya, yang dahsyat ya. Nah, kalau misalnya yang trauma yang keduanya, cedera yang keduanya, itu biasanya karena kalau ledakan, biasanya ada barang-barang yang kelempar ke kita. Nah, kalau misalnya udah kelempar ke kita, biasanya entah itu kaca, besi, nah itu kena kita pasti akan bisa ada luka. Atau kalau barangnya berat, bisa-bisa kena kepala kita, bisa gegar juga, gegar otak. Ya. Nah, kalau yang ketiganya, cederanya, barang kelempar ke kita, bisa juga kitanya kelempar kalau ledakannya hebat. Jadi kalau misalnya kitanya terlempar, belakang kita nggak tahu ada apa, bisa aja kita kena patah tulang, bisa aja kita kena ya gegar otak juga. Karena kita terbanting ya dok. Karena kita terlempar, terbanting. Nah kalau misalnya keempat, cedera keempatnya barulah luka bakarnya. Gitu. Jadi ledakan itu jauh lebih kompleks daripada luka bakar. Misalnya kita kena apa? Kena api, kena minyak pada saat memasak, atau misalnya kena air panas. Oke, nah dok, berkaitan dengan luka bakar, ini ada fakta atau mitos. Ketika kita kena luka bakar akibat ledakan, pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah menyiram luka dengan air bersih yang terus mengalir. Itu fakta atau mitos, dokter? Kalau misalnya semua luka bakar, itu kalau misalnya pertolongan pertama khusus untuk luka bakarnya ya, itu memang kita dinginkan. Jadi ya, itu betul. Itu bukan mitos. Jadi kita dinginkan lukanya, loh buat apa? Kan panasnya udah hilang ya, misalnya. Kan panasnya udah selesai, apinya udah selesai. Tapi masalahnya panas itu masih tersimpan di kulit kita, di luka kita. Jadi kita harus mendinginkan lukanya. Dinginkannya jangan dikasih es batu ya. Jadi dinginkannya cukup netral aja, pakai air mengalir sekitar 10 menit. Oke, berarti fakta ya, harus dibersihkan dengan air mengalir. Iya. Kenapa airnya harus mengalir, dok? Airnya mengalir supaya dia sekalian membersihkan, efek membersihkan. Jadi biasanya kita nggak tahu ya itu luka bakar, misalnya kena juga kuah sop, atau misalnya kita terlempar, atau misalnya ledakan ada debu-debunya, ya kita harus membersihkannya juga. Jadi agar bakteri yang ada di luka pun juga keluar ya dokter ya? Supaya kotoran-kotoran lainnya jadi bisa terbersihkan juga. Gitu. Oke, nah dok, selain kita harus mengatasi luka kita dengan air mengalir, apalagi dok yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan kalau misalnya memang sudah dibersihkan dengan air mengalir, kan basah ya? Iya. Jangan dibiarin basah juga, nanti kedinginan. Jadi habis udah 10 menit, kita keringkan, terus dikeringkan, kita tutup lukanya. Gitu. Karena kenapa? Nah ini nih, kulit kita nih, Mbak Sekar, itu sebenarnya juga ada satu fungsi. Fungsinya adalah termoregulator. Jadi dia ngatur panas kita, suhu panas kita. Contoh nih, Mbak Sekar kalau lagi kepanasan banget, kayak Jakarta akhir-akhir ini ya. Iya, aduh panas banget, iya bener. Itu akhirnya kita ngeluarin keringat. Nah keringat itu sebenarnya kan ada di kulit, kelenjar keringat. Jadi itu adalah usaha kulit kita untuk ngatur nih supaya dinginin nih suhu kita. Supaya balance ya. Supaya balance. Gitu. Nah kalau misalnya kulitnya hilang karena luka bakar, akibatnya apa? Akibatnya untuk ngatur suhunya jadi agak kacau. Udah kita dinginin pakai air mengalir 10 menit lagi lumayan ya, kena air mengalir 10 menit. Jadi habis itu jangan sampai dia kedinginan. Kan lucu ya, masa pasiennya luka bakar tapi masa jadi kedinginan.
Jangan sampai kayak gitu. Oke, nah dok, tapi kalau kita nggak sempat untuk membersihkan dengan air mengalir, itu bagaimana luka bakarnya dok? Nah, sebenarnya untuk membersihkan dengan air mengalir itu, dia ada jeda waktunya. Golden periodnya itu 3 jam. Oke. Misalnya, wah lagi kena luka bakar nih, luka bakarnya tapi ternyata di daerah situ nggak ada air. Nggak ada sesuatu untuk membersihkan. Iya. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kita masih punya jeda waktu 3 jam. Oke. Lebih cepat memang lebih baik. Tapi kalau memang di daerah yang nggak ada air, ya udah kita bisa. Jadi dibiarkan aja dok luka bakarnya atau gimana? Kita diamkan dulu, tapi habis itu kita tetap periksa yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya luka bakar apalagi ledakan ya, itu kan nggak cuma masalah luka aja yang tadi saya bilang. Nah kalau misalnya seperti itu kita harus ngecek lainnya, karena bahayanya nggak cuma di kulitnya aja, bisa aja dia kena bagian-bagian lainnya, kayak patah tulang tadi. Oke, nah dok nih setelah ini ada fakta atau mitos luka bakar itu tidak dapat dianggap sepele karena kerusakan yang luas akibat luka bakar akibat ledakan ini bisa berakibat infeksi dan harus direkonstruksi agar tidak berdampak serius. Itu fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda. Nah pemirsa, kita akan melanjutkan fakta atau mitos yang tadi, yakni luka bakar tidak bisa dianggap sepele karena kerusakan luas akibat ledakan bisa berakibat infeksi dan harus dilakukan rekonstruksi bagi bagian yang memiliki luka agar tidak berdampak serius. Itu fakta atau mitos dokter? Fakta sefakta-faktanya. Fakta sefakta-faktanya tuh pemirsa. Jadi kalau misalnya emang luka bakar itu karena luka bakarnya yang berat ya, yang luas atau dalam, itu kita harus bawa ke dokter. Kenapa? Karena efeknya bukan hanya yang penting lukanya kering. Enggak. Oke. Gitu. Karena efeknya bisa nantinya. Yang pertama, untuk bekas lukanya. Bekas lukanya itu biasanya suka menarik gitu. Yang bahaya itu misalnya seperti apa? Di tangan. Kalau misalnya ada luka bakar di tangan, kadang-kadang cuman kecil. Orang-orang menganggapnya kecil. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena pada saat kering, bekas luka itu suka narik. Nah, tangan kita kan ada banyak sendinya ya. Kalau misalnya seperti itu nanti narik dalam artian apakah jaringan kulitnya jadi berusaha menarik karena tadinya itu adalah luka bakar yang terbuka gitu dok? Iya. Jadi lukanya yang sudah kering itu dia akan menarik di bagian sendinya. Nah yang bahaya adalah kalau areanya kena sendi. Nah kalau kena sendi, bayangin kalau misalnya tangannya ini kan banyak sendi ya. Kalau misalnya tertekuk, ini nggak bisa lurus lagi. Itu baru salah satu contoh. Belum di sendi-sendi yang lain. Sendi siku, sendi lututnya juga. Nah itu baru satu. Yang keduanya bisa aja kalau misalnya lukanya infeksi, wah itu lama sembuhnya justru. Yang harusnya bisa sembuh seminggu, 2 minggu karena ada infeksi, malah jadi berbulan-bulan. Makanya harus cepat ditangani segera gitu ya. Iya. Tapi selain di kulit ya, apakah ada pengaruhnya juga ke organ dalam dokter? Ada pengaruhnya, terutama kalau misalnya memang luka bakarnya luas atau misalnya dalam. Kadang-kadang kami juga menerima pasien beberapa ya kalau misalnya udah luka bakarnya luas di atas 20%, itu kadang-kadang bisa juga ngaruh ke parunya, bisa juga ngaruh ke ginjalnya. Korelasinya apa tuh dok? Bisa jadi kena jantung, kena ginjal, kena paru, itu kenapa? Jadi kalau misalnya emang kita kena luka bakar, yang kena itu bukan cuma kulitnya aja, tapi sistem tubuh itu seluruhnya jadi teraktivasi. Teraktivasinya jadinya bayangannya seperti ini ya, pembuluh darah kita. Kalau misalnya udah luka bakarnya 20%, itu dia pembuluh darahnya terbuka. Akhirnya cairan yang di dalamnya keluar, akhirnya kita jadi kurang cairan di dalam pembuluh darah kita. Makanya kita perlu ngasih cairan infusan. Nah, kalau misalnya kita nggak ngasih cairan infusan, atau malah sebaliknya kebanyakan, kalau misalnya kekurangan cairannya, ginjal kita kena. Seolah-olah kita kekurangan cairan. Tapi kalau misalnya memang cairannya kebanyakan, nah itu justru cairannya bisa lari ke paru-paru atau ke organ lain. Aduh, saya jadi makin penasaran nih. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Pemirsa, usai jeda kita akan kembali hadir untuk Anda.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Hidup Sehat. Nah, di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda ajukan di Instagram. Dokter, penasaran pertanyaannya apa aja? Oke. Di belakang kita ini udah ada 3 pertanyaan. Saya akan bacakan satu persatu ya, Dok. Yang pertama ada dari Rad WL Stri. Izin tanya, Dok. Ketika terjadi ledakan, apa yang sebenarnya terjadi pada kulit dan jaringan tubuh manusia dalam hitungan detik itu? Bagaimana proses penyembuhan luka bakar berat dan apa yang membuat sering meninggalkan bekas permanen? Selanjutnya ada dari Abdullah Azam 082812, izin bertanya, Dok, umumnya proses luka bakar itu berapa lama ya? Terima kasih. Dan yang terakhir ada dari _hipokrit mulai mengikuti, izin bertanya, bener nggak sih luka bakar nggak boleh dikasih pasta gigi atau obat gosok? Aku juga pengen tanya nih, Dok, yang ini nih, penasaran. Silakan dokter dijawab. Oke, kita jawab yang paling cepat aja dulu jawab. Yang nomor 3, apakah boleh dikasihkan pasta gigi? Nggak boleh. Nggak boleh ternyata ya. Jadi kalau orang-orang nyaranin untuk pakai pasta gigi itu mitos, nggak boleh ya dokter ya? Itu salah. Oke, jadi kalau misalnya emang luka bakar itu intinya tetap didinginkan. Mungkin niatnya mau mendinginkan kali ya. Gitu. Karena ada minnya pasta gigi. Tapi jangan, itu banyak zat-zat aktif lainnya. Jadi kita cukup mengendinginkannya dengan cara dikasih aja air mengalir. Udah cukup. Kan intinya kita cuma pengen mendinginkan gitu. Jadi kalau misalnya pasta gigi, obat gosok, apalagi saya nggak tahu itu obat gosok mungkin seperti kayak apa ya. Kali ya dokter ya. Jadi cukup dialirkan dengan air mengalir aja. Kalau misalnya seperti itu sudah dikeringkan, lalu ditutup aja dengan balutan. Misalnya kasa seperti itu. Atau misalnya nggak ada, kain nggak apa-apa. Oke, terus kalau yang pertanyaan kedua, itu prosesnya berapa lama? Nah, kalau berapa lama tergantung kedalamannya seberapa. Kalau misalnya derajat 1 contohnya seperti apa sih? Mbak Sekar pernah lagi kelamaan berjemur nih di Bali. Nah, itu sebenarnya derajat 1. Oh, itu derajat 1. Itu derajat 1. Nah, kalau seperti itu dikasih aja pelembab, dan kalau misalnya udah dikasih pelembab, ya sudah, dia akan sembuh sendirinya. I see. Kalau derajat 2 itu harusnya sekitar 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu dia belum kering, kemungkinan dia udah masuk ke derajat yang berikutnya, derajat 3. Gitu. Kecuali kalau derajat 2 tapi infeksi. Yang tadi saya bilang. Kalau udah sampai kena infeksi, itu bisa lebih lama. Jadi kurang lebih kalau derajat 2 minggu, kalau lebih lama dari itu berarti dia derajat 3. Udah derajat 3. Oke. Nah, terus kalau proses penyembuhan luka bakar berat, apa yang membuatnya sering meninggalkan bekas permanen? Sebenarnya bukan sering membuat ya. Pada dasarnya semua penyembuhan luka itu ada beberapa tahap. Tahap terakhirnya biasanya bekas lukanya dia masih merah tapi belum benar-benar matang. Matang itu seperti apa? Bekas luka yang lama biasanya warnanya udah mirip kayak warna kulit kan ya. Nah, tapi kan nggak udah kering lukanya langsung seperti itu. Nah, dia masih ada jeda waktu. Nah, selama jeda waktu itulah semua luka, nggak cuma luka bakar. Itu dia bisa proses-proses yang terganggu. Misalnya, bisa jadi keloid, bisa jadi kontraktur, seperti yang tadi saya bilang, tangannya jadi tertarik. Seperti itu. Dokter, kan tadi dokter sempat menyebut bahwa luka bakar ini juga dapat berpengaruh ke ginjal ya. Ini ada fakta atau mitos, dokter? Pada luka bakar serius, jaringan otot yang rusak dapat melepaskan protein otot masuk ke dalam darah yang akhirnya dapat menyebabkan rusak pada ginjal. Fakta atau mitos, dokter? Fakta, sayangnya itu fakta. Tapi yang namanya sampai protein ototnya terpecah, itu biasanya terjadi hanya pada satu jenis luka bakar. Dan itu adalah luka bakar listrik tegangan tinggi. Tegangan tinggi ya. Jadi kalau misalnya emang peralatan rumah tangga, itu biasanya luka bakar kalau misalnya kena itu listrik tapi dia tegangan rendah. Tapi kalau tegangan tinggi, contohnya lagi perbaikan di atap, terus ada kabel-kabel listrik yang lewat itu nggak sengaja terkena, nah itu tegangan tinggi. Kalau seperti itu, listriknya mengalir, mungkin udah hilang listriknya, tapi panasnya itu masih tersimpan di dalam tubuh kita. Jadi terutama sayangnya yang paling lama menyimpan panas itu adalah tulang. Jadi kebayang ya, tulangnya di dalam panas, ototnya nempel. Ya, makanya bisa terjadi seperti yang tadi, ototnya menjadi, kita nyebutnya lisis, kemudian terpecah, keluarnya lewat ginjal. Nah dokter, tipsnya dong, apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami luka bakar?
tipsnya kalau untuk luka bakar, tenang dulu, jauhkan diri kita dari sumber panasnya, misalnya kena kompor atau misalnya kena api, jauhkan dulu. Dan semua perhiasan atau misalnya aksesoris dilepas dulu. Kenapa? Karena kalau jam kita atau cincin kita itu dari logam, nah dia itu bisa tetap menyimpan panas. Makin lama dia nempel ke kulit kita, semakin panas nanti dan semakin dalam lukanya. Gitu. Kalau udah dilepasin semua aksesorisnya, habis itu kita dinginkan. Ya, seperti itu. Habis itu dikeringkan, habis itu dibalut. Udah itu dulu. Simpel ya dokter ya, tapi itulah yang harus dilakukan ketika kita kena luka bakar. Kalau dinanti-nanti lukanya bisa makin parah ya dok, bisa ya? makin dalam. Kalau udah makin dalam nanti penyembuhan lukanya yang terakhir malah jadi keloid, malah jadi kontraktur. Kalau keloid malah jadi susah untuk sembuhnya ya, jadi ada bekas ya. Iya, malah harus operasi lagi, terapi lagi. Jadi tanganin yang benar dari awal aja. Oke, nah itu pemirsa, tanganin yang benar dari awal. Terima kasih Dokter Ayu atas paparannya untuk hari ini membahas luka bakar. Dan pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda. Saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekar Wanda, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Indonesia, hidup sehat.